Udah gue mandi, nyokap gue dateng bawa balok. Naik lu. Iya, naik kan, gue naik. Gue disambut balok om. Buset. Pikiran gue, wah gak kena ya kan, pukulan orang tua iya, ibu. Iya. Wih kena sini gue, belakang gue kena. Wah gue gak kebalik om. Gue cabut dari rumah. Udah dia udah jatuh tuh kan sama temen gue. Dia tengkurap pam. Jatuhnya tengkurap, masih megangin balok begini. Pas polisi datang itu, jadi pas polisi nembak, car udah pada bubar tuh. Nah, ada ibu-ibu bilang, mas temenan lo mas jatuh ya kan. Pas dibalikin sama temen gue begini, udah harus muam. Dia mundur. Nah dia majuin, itu orang udah ada yang jatuh. Satu, dia orang jatuh dibantai, bangun lagi loh. Barangnya pengok gak? Buset. Gue megang balok dulu kan gede banget. Itu gue ketokin kepalanya, dia bangun lagi. Sama temen gue tuh sampai samurainya copot. Gue inget banget. Itu gimana ya maksudnya kita percaya nyata ya kan nggak percaya. Itulah baru gue merinding. Nah itulah akhirnya gue tahu bahwa wapak itu sebenarnya ada. Ilmu itu ada. Daya. Ilham, bis, kopi ya, kopi om. Gimana soal yang kemarin ngobrol sama siapa? Ngobrol sama Ai gimana? Nyantai ngobrolnya. Nyantai. Sebenarnya sibuk apa sih Ai? Masih main sinetron apa? Iklan dia. Tuh anaknya humble sih, gue suka. Yang kenal gue tuh udah lama om. Udah lama ya? Baik banget emang. Nah, cuman yang gue bingung, kita sekarang belum dapat bintang tamu lagi nih. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan emang mau ngobrol sama kita, bisa langsung hubungi nih, punya cerita menarik, yang seru, bisa cerita kita, cerita keseharian lucu lo, bisa ngobrol bareng sama kita gitu. Nah, lu selama ini ngeliat ini gak sosial media yang lagi rame apa? Wah, gue buka IG tuh. Rame banget tuh si siapa namanya? Uya Kayu. Apa Uya Kayu anjir? Uya sama siapa namanya? Dennis Kalista. Dennis R. Tuh berantem sih. Gua enggak sukanya kenapa harus di-up. Jadi tuh sebenarnya itu apa? Ria. Dan itu jatuhnya iya sih. Banyak-banyakan harta itu. Iya. Sebenarnya dari waktu zamannya maaf deh zaman Rapi Ahmad, Baimong sebenarnya udah begitu kan, sempat pernah dikomplain juga tuh sama YouTuber kan. Jangan jangan bikin konten cuman hanya melihatkan hartanya. Tapi juga yang berbobot lah, seharusnya gitu kan. Nah, sekarang di Uya sama Dennis ini malah berlebihan ya. Iya, malah sama juga. Tapi menurut lu layak gak ditonton sih sebenarnya kayak gitu-gitu? Ya kalau buat cari-cari informasi ya kan, gimana perkembangan mereka berdua berantemnya, bisa sih kita tonton bentar. Kayak gini perkembangannya. Tapi sebenarnya kalau untuk publik kan banyak yang lihat anak-anak kecil nih. Itu nggak mendidik sebenarnya. Kayaknya nggak mendidik ya. Mendidik. Sama aja nggak ngajarin orang berantem tuh. Orang berantem dikontenin. Ngajarin orang harus musuhan nih kan. Iya. Lo harus nggak suka sama Uya, lo harus nggak suka sama kayak gitu. Jadi kayak ada kubu-kubuan sih sebenarnya ya. Seharusnya jangan lah ya kan. Jangan, biasa aja ya kan. Iya. Nih tapi si Dennisnya ini nih. Dennisnya ini tuh bencinya tuh luas. Sampai artis-artis lain tuh di komen sama dia. Sampai Dewi Persik kena ya. Dewi Persik, kena Dewi Persik. Sebenarnya sih yang pernah gue dengar dari Om Deddy Corbuzier ya. Sebenarnya sih nih orang-orang netizennya ini yang bodoh. Seharusnya dia nggak usah tanggepin. Iya, nggak usah ditanggepin, nggak usah ditonton. Terus juga dia hilang sendiri kan. Nah, itu sebenarnya nanti juga bakal dia mendem sendiri. Kayak misalkan TV nih, nggak usah diundang dong lu. Iya. Cari aja yang lain TV, ya. TV goblok, TV dengan YouTube. Dengan YouTube daripada TV ya. Iya, sekarang YouTube lebih dari TV. Boom anjir. Sekarang nonton YouTube aja men.
YouTube kita tapi ya YouTube orang. Iya, menurut gua harusnya tuh TV nggak usah diundang kayak gitu ngapain? Kan jadinya apa? Nambah viral. Nah itu. Parah. Oh ya, gue pengen nanya nih Om, daerah lu Kampung Melayu itu gimana Om? Daerah sono kocak-kocak Om, orang-orangnya. Orangnya gimana sih? Karena kan gue baru pertama kali gue main di tempat tuh daerah Kampung Melayu. Pertama ke sono nih, ngeliatnya gimana nih? Gue lihat sih ada rumah pastinya sama jalanan kan. Ada anak kecil main bola tuh. Anak kecil main bola di jalanan. Itu kan berani mati semua anak kecil. Iya. Kalau belum ditabrak nih, belum mudahan. Berarti tunggu ditabrak dulu. Iya, soalnya mainnya di jalanan kan. Nah, kita nabrak nih misalkan. Kita yang diomelin Om. Sama anak bocah itu. Sama bapak-bapaknya kan. Bapak-bapaknya. Iya. Padahal yang salah kan anak bocah. Iya, main bola di tengah jalan. Iya, ada motor atau minggir. Tapi emang yang gue lihat jalan itu sepi. Nggak banyak orang yang lewat kecuali warga di situ. Iya, emang benar. Iya, nggak bisa disalahin juga anak kecilnya. Sekarang gini, kenapa nggak bisa disalahin? Pemerintah juga lapangan akses kita main bola nih hilangin nah, ya kan? Jadi anak kecil sekarang nih susah nih buat main bola nih, kan. Lapangan ada tapi bayar. Di situ ada ini nggak sih tempat main futsal gitu? Ada Om, bayar. Oh bayar. Nah, anak sekarang kan nggak mampu. Oh iya kan? Berarti harus ada RPTA ya? Apa sih? RPTA. Yang RPT. Ya pokoknya gitu lah. RPTA apa sih ya? RTPA. Pokoknya ada dibikin taman lah kayak gitu. Ada lapangan bolanya lah, memadai gitu kan. RPetra. Gitu-gitu ya pokoknya. RPetra. Iya pokoknya RPetra lah ya. Kalau salah mau dibetulin. Kelurahan malah salah. Iya pokoknya sekarang setiap daerah tuh harus ada taman bermain sama minimal lapangan bola. Gitu. Nah, gue tuh yang gue lihat sama gue juga baru tahu kalau di situ kayak apa namanya tuh yang mobil ini odong-odong. Nah, itu situ. Awal mulai tuh ya, odong-odong. Sebenarnya buat ngangkut orang warga situ terusun doang. Oh, tadinya seperti itu. Tadinya buat ngangkut warga situ buat terus. Oh iya, waktu zamannya digusur. Nah, kan gusur tuh. Bingung kan warga nih, mana nih akses kita ke rusun nih. Nah, daripada dia muter jauh tuh kan Kampung Melayu. Akhirnya naik itu. Akhirnya ada nih orang-orang satu nih. Rame lah ya kan. Gue juga sempet jadi kenaik nih. Oh, jadi kenaik lu. Iya, pernah gue jadi kenaik jadi supir. Wah, rame tuh. Setoran waktu itu berapa? Cepet. Kalau yang punya. Iya. Oh, sempet jadi kenaik kan lu, Bang? Jadi kenaik, Bang. Pertama cuma satu. Sekarang berapa? Wah, sekarang banyak ya? Iya, gue sih banyak sekarang ya. Satu orangnya bisa punya 3, 4 juga ya. Berarti udah jadi bos odong-odong dong. Banyak kan bos dong berarti di situ. Iya. Ya kan? Sebenarnya ini Om. Berarti sebenarnya orang-orang itu kaya-kaya dong, Om. Om. Sebelum digusur ya kan nggak kelihatan nih mobil nih, siapa punya mobil nggak kelihatan loh. Iya, banyak parkir mobil juga. Semenjak digusur nih baru tuh mobil berderet kan. Oke. Kaya juga ya kan orang dulu. Yang gue lihat banyak mobil diparkir di situ, banyak odong-odong juga. Berarti bos semua ya rata-rata ya. Blaga gila aja. Blaga gila. Tapi gila beneran repot. Nah, itu juga kayaknya daerah situ sering masuk ke 86 juga ya. Iya. Sering ada yang tangkap-tangkapin. Tawuran ya? Gue pernah salah tangkap Om. Gara-gara tawuran. Tangkap gimana? Lo nonton di YouTube, ada di YouTube. Tangkap gimana maksudnya? Orang sama Renmas. Iya. Jadi gue ada tawuran nih. Nah, gue di rumah main HP. Wah, suara petasan keluar. Pokoknya itu kodenya suara petasan. Iya. Wah, suara petasan tuh. Gue udah bangun. Nyokap gue ngomong, jangan keluar lu. Enggak, nonton doang. Gue keluar Om. Sangkain lu petasan. Iya, emang petasan. Berantem pakai petasan. Oh iya, terus? Nah, udah gitu kan. Gue keluar nih depan rumah gue, main HP. Udah gila dulu tuh. Oh, RW gue lewat kan. Iya. Jangan tawuran lo, Am. Iya, RW. Itu tawuran sama anak mana? Sama anak seberang, Om. Oh, iya. Jadi pembatasnya itu yang kali itu. Iya, jadi lu gitu. di sama seberangnya. Di jalanan berarti dong, jalanan Jatinegara dong berarti. Di jalan situ tuh. Nah, terus udah gitu. Gue kan enggak ikut tawuran ya. Temen gue yang ikut tawuran kabur nih lari ke rumah gue. Gue sampai dorong-dorongan tuh sama polisi. Iya. Buka kata polisi. Gue bilang, Pak, saya nggak ikutan Pak. Udah kamu keluar dulu buka. Udah gue buka dong Om. Gerbangnya? Rumah gue. Oh, rumah lu. Iya. Kan gue nggak salah ya. Buka. Gue diangkut.
Saya nggak tawuran pak, udah ntar jelasin di kantor. Anjir, padahal nggak salah apa-apa ya. Wah, gue ditahan berapa ya? Dari jam 4 pagi sampai jam 8 malam om. Terus habis itu? Ya habis itu gue dikeluarin sama RW gue. Terus pernyataan dong berarti? Iya, bikin surat pernyataan tuh. Makanya gue bingung nih, takutnya gue bikin SKCK nggak bisa ya kan. Kalau soal itu nanti bisa coba aja nanti, karena kan itu udah lama ya. Udah lama sih. Seharusnya bisa, kalau misalkan sepele gitu, apalagi kalau nggak ada barang bukti. Aman-amannya sebenarnya sih yang paling beratnya itu kan kalau lu ada barang bukti. Ada cerulit, itu. Yang paling berat ada barang bukti apa segala macem, lu pegang, itu yang bikin berat. Tapi kalau misalkan kayak cuman tangkap gitu doang, paling di data doang, kayak di foto. Benar-benar. Di foto gue. Iya. Jadi suatu saat ada tawaran lagi di situ, dia jadi udah tahu nih orang-orangnya nih. Gitu. Terus selain itu di Kampung Melayu itu gimana lagi, Am? Sebenarnya kisahnya banyak om. Sebelum digusur tuh kan. Belum digusur nih gue. Kan situ kan kali ya. Iya. Gue mandi kali mulu tuh kan. Mandi di kali? Iya, mandi kali tuh siang-siang mandi kali, makanya gue hitam nih. Tadi emang gue putih. Itu kalau mandi di kali nggak ada pisang lewat tau? Ada pisang lewat ya? Bodoh amat om ya kan. Pisangnya udah nyatu sama alam nih kan. Orang-orang pinggir kali. Nah, gue emang dilarang mulu tuh sama nyokap gue. Awas lu mandi kali. Nah, gue bandel kan. Gue mandi. Udah gue mandi, nyokap gue dateng om bawa balok. Naik lah lu. Iya, naik kan, gue naik. Gue disambut balok om. Buset. Pikiran gue, wah gak kena ya kan, pukulan orang tua ya. Iya. Wih kena sini gue. Belakang gue kena. Wah gue gak kebalik om. Gue cabut dari rumah. Nah, lucunya lagi nih, gue cabut dari rumah. Gue cabut, bawa tas. Nah, nyokap gue nyamperin kan. Dia lo gak usah cabut-cabut lo, taruh lapar pulang. Gue bodo amat, gue bilang tas gue diambil om. Gue mikir kan, sambil jalan tuh ya kan. Gue mau cabut kemana nih, nggak ada orang. Terus akhirnya gue balik om, lapar. Pokoknya habis lapar tuh balik. Berapa hari dijabut? Nggak ada sehari. Jam 12 malam gue cabut nih keluar. Ya jam 2 lah, balik lagi gue ke rumah, lapar. Gue nyendok nasi, nyokap gue bangun. Tuh kan, katanya lu mau cabut dari rumah. Lapar lagi balik. Gue pernah tuh 3 hari om cabut dari rumah, tapi setiap lapar gue balik. Kalau mau gue tidur nih gue makan, ntar gue cabut lagi dari rumah. Anjir. Tapi kan nyokap lu pasti tahu nasinya habis nih. Itu dia. Tapi nyokap gue bodo amatan om. Orangnya bodo amat, mau pulang mau pulang. Kerasnya gitu sih nyokap gue. Anjir ya kan, nasi habis berarti anak gue balik nih ya, tutup lagi. Itu apa namanya? Tandanya. Oh tandanya iya, udah ditandain sama nyokap lu ya kan. Paling pikiran nyokap gue gini kali ya. Mama gue mah gak lama kalau udah rumah kan. Dia kan orangnya laparan. Harus kasih pulang ya kan. Iya bener. Gue emang orang gak kuat lapar om. Gue sih kalau kuat minum apa ya kan, nahan minum haus ya kan. Gue masih bisa, tapi kalau nahan lapar nggak bisa. Sama kayak gue ya kan, nahan lapar nih nggak bisa, mendingan balik ya. Iya balik gitu. Mendingan pulang. Satunya jalan nih balik. Bener. Gue pernah om kabur dari rumah selama 3 hari tuh gue nyari nasi, nyari makan nih biar gue nggak balik ada tali loh. Oh tali lah. Nggak kenal. Gue pinjam aja kain temen gue kan. Gue pinjam kain dong peci. Oh jadi tahlilan orang nih. Tahlilan orang. Nggak tahu. Kan, ada nasi nih kan. Ada nasi kotak nih. Gue nggak tahu mau ada tahlilan loh. Gue dipanggil di sono Dayak. Ya ada tahlilan loh. Lu kan kabur dari rumah, lapar pasti di mana lo? Lu di situ tuh. Udah gue minum kain sama peci. Gue pakai kain sama peci. Gue duduk aja belakang gila kan. Saya pagi nasi baru gue balik tuh lah, makan gue kasih tuh pecinya sama saruni, makasih ya. Anjir. Jadi gue bisa nahan hidup om. Makan berkat itu ya kan. Lu waktu masih lu sekolah apa gimana? Sekolah, gue cabut-cabutan sekolah. Pernah gue lagi cabut nih. SMP nih. Gue cabut. Sebulan gue cabut. Cabut sekolah? Iya. Anjir, terus? Nah, gue kan biasa ngumpul di depan gue sebelum sekolah pagi-pagi. Gue sama temen gue, ayo ke warnet. Enggak, gue sekolah. Iya. Terus? Gue aneh itu kan temen gue beda tujuan nih sekolah nih. Naik angkot bareng gue om. Malah beda tujuan dia. Iya, gosin gue, udah ayo cabut aja.
Ya udah gue akhirnya belok tuh, dia kan cabut. Gue lagi main warnet. Wih, nyokap gue datang. Tapi nyokap lu tahu itu? Tahu. Anehnya kan. Iya, terus datang, gue lagi main. Gue timpuk helm om. Kepala gue. Wah, sampai sini gue bilang gitu kan. 2 kali om. Baru gue nengok, wah nyokap gue balik kan, gue pakai sepatu. Tapi yang domain bukan gue om. Iya. Penjaga warnet. Iya. Terus, bang, lu ngapain? Jam sekolah nih. Kapan lu buka? Warnetnya diem aja gue. Bang, tutup. Kalau nggak gue laporin nih. Kata nyokap gue gitu. Terus, bang, udah mah balik. Katanya pas gue balik om, ada guru gue di rumah kan. Parah. Gue ditanya, masih mau sekolah gak? Masih pak. Ya udah besok masuk tuh gue. Setiap pelajaran bahasa Indonesia, gue nggak pernah ngerjain tugas tuh. Iya. Suruh guru gini, yang nggak ngerjain tugas keluar. Ya gue keluar lah kan. Gue merasa nggak ngerjain, gue keluar aja pede. Iya. Pernah gue suruh balik. Yang nggak ngerjain tugas pulang aja mendingan. Gue pulang. Jam berapa? Jam 9. Iya, gue pulang. Nyokap gue, lu ngapain balik? Suruh pulang. Gurunya kan. Udah seorang sekolah, enggak suruh pulang. Udah gue pulang aja, gue main. Parah. Sama gue juga dulu pernah ngerasain kayak gitu. Pernah nih. Tapi pas zaman gue SMP, karena kan gue masuk abis SMP STM bukan SMA. Kalau gue juga STM mau. Ya cuman STM gue nggak terlalu gitu banget, nggak terlalu parah. Jadi nggak ngerjain tugas ya udah, paling yang parahnya yang praktek. Kalau kita praktek mesin bubut, kalau misalnya nggak ngerjain bikin besi bulat tuh ya. Iya, besi bulat kita sampai mur ya. Iya, sampai mur. Iya. Gua kagak pernah ngerjain om kayak gitu. Itu besi masih bulat nah, itu kalau di sekolah gua tuh jadi ada asisten guru gua jual, dia ngejual nih yang udah jadi tuh kalau ya kan, ya udah beli aja 15.000. Oh, ada yang udah jadi nih. Iya, dijualin. Enggak usah bikin ya kan, nih ada yang udah jadi lu bayarin aja ya kan. Berapa, Bang? Pada beli tuh. Pada beli 15.000. Ketahuan enggak? Kagak, kan kita ini lagi. Kikir lagi ya kan, pura-pura. Walaupun beli tuh kalau anjir. Pas guru datang ngawas. Ih, bagus udah jadi nih. Iya, kayak gitu. Sama ujian praktek juga gitu dibikin. Makanya tuh gue di STM gue berdua tuh sama teman gue. Nah, dangdut tadi. Gue berdua kan beda kelas dia om. Beda kelas. Gue bingung caranya gimana manggil dia keluar nih kan. Gue pede aja datang ke kelas ini sih. Assalamualaikum bu. Iya, ada apa? Yang namanya ini dipanggil kepala sekolah. Oh, dipanggil. Udah, ayo dipanggil dong kepala sekolah. Keluar. Gue tidur aja di musola berdua. Bangun, gue disabit buntut pari om. Sama Jawa guru. Iya. Dan bala gila masuk kelas. Pusing pak. Pusing tidur. Iya pak, pusing pak. Udah masuk. Sekolah lagi, gue belajar lagi. Iya, gue cuman yang jadi penyesalan gue itu kan gue waktu itu jurusan mesin bubut kan, ada lasnya juga. Ini motor. Enggak, gue mesin bubut bukan otomotif, beda. Bubut TKR kan? Pokoknya gue mesin bubut, jurusan mesin perkakas. Gue dulu sekarang TKR. Gue nggak tahu lah, zaman gue mesin perkakas jurusannya tuh. Jadi yang nyeselnya tuh gue tuh kenapa nggak gue tekunin tuh ngelas. Pas praktek gitu, kalau misalkan ngelas kita jago, lumayan itu kalau buka. Iya. Ngelas. Itu doang, makanya nih buat yang nonton teman-teman nih, kalau bisa sekolah. Iya, sekolah benar. Praktek tuh harus bener-bener tuh. Kalau nggak nyesel lu. Ya. Gak bisa apa-apaan. Iya. Kan? Apalagi kalau udah lulus nggak punya skill lagi. Iya. Waduh, cari kerjaan susah. Dibegoin orang mulu. Nah, dibegoin orang mulu bener. Lu bisa mah kita begoin orang. Iya, jadi gitu gue. Nyeselnya maksudnya gue jadi nggak bisa ngelas. Harusnya dulu gue. Terus sempat di asisten guru gue tuh bilang, nih lu tekunin ngelas, suatu saat nih pasti bakal dibutuhin. Nih bener ya kan. Sekarang kitanya diri kita sendiri sih kan. Membantu gitu. Omongan guru. Kita nggak tekunin, percuma sertifikat pas diuji ya kan, ternyata nggak bisa ngelas lagi. Anjir ya kan. Sama bohongan. Itulah makanya. Ya terus anak-anak sekarang juga gue gimana ya? Kebanyakan ininya ya nggak kayak dulu zaman gue sekolah. Jadi kalau dulu bandel
digampar guru. Iya. Sekarang laporan Om. Lapor itu ya. Kasihan guru. Iya, kasihan guru ya. Gue kasihan guru loh. Padahal niat guru baik Iya. biar anaknya bener. Bener. Ya lu mau tempeleng apa ya, biar anaknya bener, biar setannya keluar lah. Namanya juga orang tua ya kan, orang tua kita di sekolah ya kan. Orang tua kedua lah ya. Orang tua kedua bener. Ini malah dilaporin. Terus berarti yang gimana ya? Jadi sih. Makin kesini juga ada undang-undang juga sih, undang-undang kekerasan ya kan. Kalau dulu mah kita digampar, udah digampar, dicubit, diapain, digetok pakai penggaris. Terima aja ya. Iya. Kami kita resiko bandel. Iya. Justru malah kita seneng tuh kalau digituin aja ya kan. Berulang lagi. Iya. Tapi temen gue pernah lu dilempar ini yang buat pemadam kebakaran. Apar? Iya, demi Allah sama guru gua. Berapa kilo? Gara-gara ribut sama Satpol PP di sekolah gua buat lagi lari ya kan. Jadi pagi-pagi mau ujian praktek disuruh guru praktek gua, udah coba muterin kompleks apa kampung sekolahan tuh. Lari-lari ada Satpol PP lagi ngerajia ini orang. Teriakin sama temen gua tuh ya kan. Teriakin, "Weh, Satpol PP." Pokoknya diteriakin lah, dikata-katain, dikejar tuh ya kan. Udah dikejar, gua pas udah nyampe ke tempat praktek guru gua tahu tuh kan, guru gua ngeliatin ya kan. Baru tuh siapa tuh yang ngeledekin Satpol PP ya kan? Ditanya tuh. Yang bantalannya ada tuh, padahal bukan dia, ada temen gue tuh bantalannya si Edi kan. Namanya Edi, gue bilang Edi pak, iya. Edi kan. Iya. Dilempar lu pakai apa? Apar anjir. Iya, lu tahu sendiri apar ya kan? Beratnya kayak apaan lu. Dilempar lu pakai apar. Dulu mah kejam. Zaman gua. Serem-serem lu 2018. Zaman-zamannya 2008. Guru yang nyimpen foto-foto cewek. Oh, gue nggak pernah nemuin. Gue ada Om. Jadi gurunya komputer. Dia kan ini kan. Gue curiga nih. Siap gue komputer SMP tuh. Saat komputer gurunya keluar kan. Laptopnya masih dibuka nih. Gue kunci dari dalam. Gue bukain laptopnya. Set. Wih, banyak foto-foto murid-murid cewek Om. Anjir. Tahu buat koleksi apa nih? Parah lu. Tapi kalau dulu mah maksudnya dia bodo amat ya kan. Gak sampai sekarang di ini videoin laporin. Kalau dulu kan udah bodo amat lah ya kan masing-masing. Karena dulu juga kita nggak megang handphone aja, zaman gue dulu cuman yang paling bagus Nokia, gue inget banget. Nokia yang paling rendahnya Asia, anjir ya kan. Jarang ada yang megang handphone. Kalau mau main game paling warnet di warnet. Iya, biasa ke PS ya. Iya, nyetel YouTube. Kalau nggak main PS, itu masih rental. Berarti lahir masih banyak zaman rental. gue tuh Om. Iya. Lahir zaman gue. Gua itu nggak salah 2000 berapa ya? 2012 apa 2000 berapa tuh? Pokoknya pas zaman-zaman. Enggak, dari 2015 lah. Iya, pokoknya 2015-an tuh udah sampai 2018 nih. Masih seru-seru nih kan. Iya. Udah ke 19, 20, 21. Udah enggak bagus, udah bagus. Begitu lah kita nikmati nih kan. Iya. Enggak mau kita nikmati. Begitulah zaman sekolah. Kalau gue lebih enak zaman sekolah gue pas SMP sih. Karena kan ininya gue STM, gak ada ceweknya. Iya. Gue kan keluar Om. Gara-gara di sekolah cowok semua. Wah, gue bete nih nggak ada ceweknya. Gue keluar aja dari sekolah. Jadi ya, kata gue kan zaman kenangan manis gue ya SMP bisa kenal sama cewek ya kan. SMP lu negeri Om? SMP negeri unggulan lagi gue. Wih anjir unggulan gue ya kan. Nyokap gue ya nggak nyangka loh gue masuk SMP negeri unggulan lagi. Kita kayak bangga banget ya. Iya. Negeri kan cakep sih. Sekolah standar nasional anjir ya kan kata gue. Tapi nyeselnya pas udah lulus ya kan dia aja pas udah lulus sekolahnya bagus anjir. Ini Om, iya, apa namanya? Pas udah lulus sekolahnya bagus anjir ya kan. Iya. Kita udah keluar lebih bagus. Iya, pas udah keluar dia hanya sekolahnya bagus ya kan. Dan kita di situ masih gembel, jelek. Cat terkupas ya. Iya, cat terkupas, bangku banyak coret-coretan dia anjir tai kata gue. Gue zaman SMP enggak pernah ngeluarin duit makan siang Om. Pasti gue cari nih cewek nih kan. Bayarin gue makan siang lo. Ya udah ayo. Jalan tuh Mas. Besoknya gue nyari lagi nih. Kalau dia udah nih. Ya cari lagi ya. Kalau mau cari tanya itu si A itu kan. Kan SMP bareng sama gue. Kalau sama A itu bareng. Sama A gue bareng.
Udah tuh sampai kelas 3 apa ya? Gue kelas 3 sempet mau nggak naik om. Gue orang-orang libur nih, gue masuk om ujian. Anjir. Gue kerjain ya kan. Nah udah pembagian rapot, naikkan kelas, bagi-bagi kelas. Gue terakhir tuh orang-orang udah bagi-bagi kelas. Terus? Gue ngeliatin teman-teman gue kan. Wah gue kalau nggak naik malu nih gue nih. Malu ya kan? Sama teman-teman gue nih. Udah tuh. Terus? Guru gue datang. Gue nih, Ilham, kamu mau naik ya kan? Anjir. Gue nggak mau ngeliat guru gue om. Gue ngeliat awan aja kan mikirin tuh. Udah nih lihat dulu rapotnya. Gue lihat, wih naik. Gue lari langsung. Anjir. Dari kelas ketemu nih orang-orang nakal juga ya kan. Wah. Enggak, emang dulu emang begitu. Jadi pas naik-naikan itu dipisahin. Emang ada khusus anak-anak nakal sama anak-anak yang unggulan. Zaman gue juga begitu anak pinter lah ya. Dulu zamannya gue tuh dari A, B, C. Karena kan 8 tuh, gue sampai H dulu. Sampai H ya? Sampai H. Nah jadi tuh unggulannya tuh sampai sampai F. Sampai F unggulan paling tuh. Paling A ya? Iya. AC gak doang nih? A. Enggak, kalau gue enggak. SMP enggak. Kalau dulu enggak. Di gue 1. Ada yang AC 1. 91 gitu. Oh, 92. Belakangnya 1. Iya, pokoknya 1 tuh satu AC pinter. Nah, si A itu 1 om. Oh, si A 1. Pinter dia. Anjay. Gue 2. Padahal gue bandel ya kan. Dikasih 2 gue biar pinter kan. Kalau gue kelas 1 unggulan tuh ya kan. 1C gue. Kelas 2 naik anjir ya udah keunggulan ya kan. Iya. Nah, kelas 3-nya kelas enggak unggulan juga karena kelas 3 itu yang unggulan ditaruhnya di yang anak-anak sama F kalau nggak salah sama G. Tiga kelas doang. Gitu zaman gua. Jadi emang dari dulu tuh yang unggulan tuh dipisahin, yang Badung ketemu yang Badung semua. Iya, pasti om. Iya. Aturan mah guru mah. Yang Badung nih kasih yang pintar. Biar dia dicampur maksud gue. Biar dia berkembang nih, biar enggak Badung lagi. Emang zaman gua sekolah gitu dipisah-pisah nih, yang unggulan, yang enggak dia hanya ketemu anak-anak Badung juga ya kan. Anjir ya kan caur. Satu frekuensi tuh ya kan. Males masuk kelas, bacaan geografi kalau nggak matematika, cabut aja kantin ya kan, mindik-mindik, seru sih gue zaman sekolah SMP gue seru banget sih, bem-beman, kontainer, tawuran, sampai teman gue koma, nyampe tuh, jadi teman gue koma, jadi nih besok ujian, jadi gue main nih jadi gue bukan ribut sekolah, jadi gue main tuh di gangan temen gue lah, di tempat temen gue tuh, nah main di tempat temen gue. Nah pas besoknya nih, besok ujian, malam itu tawuran antara kampung. Itu malam itu, antar kampung, bukan sekolah. Iya kayak di kampung lain gitu. Jadi cuman beda ini doang. Jalanan nih. Sama kali juga dia, cuman kalinya nggak gede. Pembatasnya kali doang. Diikut tuh. Iya, jadi teman gue tuh terakhir kata gue suruh mundur, dia bawa balok, nggak mau mundur. Lawannya apa? Banyak lah, tahu sendiri kalau tawuran gitu kan apa aja ada ya kan. Udah dia udah jatuh tuh kan sama temen gua, dia tengkurap jatuhnya tengkurap, masih megangin balok begini. Pas polisi datang itu, jadi pas polisi nembak udah pada bubar tuh. Nah ada ibu-ibu bilang, mas temenan lo mas jatuh ya kan. Pas dibalikin sama temen gua begini udah semua. Ada bekas cocokan nggak di pala sini. Pala. Nah, gue taunya tuh pas, jadi setelah itu langsung anak-anak temen gue kan takutnya ditangkap polisi nih, ditinggal. Nah, ada warga yang baik dibawa ke rumah sakit, sama warga tuh dibawa ke rumah sakit. Warganya untung baik tuh, dibawa ke rumah sakit. Nah, udah besoknya pada ujian tuh ya kan. Nah, ujian kita cari kabar si Paung itu ya kan. Akhirnya temen gue dapet ya kan. Katanya dia, kabarnya Paung. Akhirnya dapat, ternyata dia dirawat di rumah sakit Koja tuh ya kan. Akhirnya setelah kita selesai ujian selama 3 hari jenguk. Datanglah ke rumah sakit. Datang. Nah nih gue pas nih, jadi gue ini dulu nih, jadi gue flashback nih. Jadi pas ribut itu gue juga baru tahu tuh, yang tadinya gue nggak percaya sama ilmu wapak itu kebal. Itu gue ngalamin Nah jadi begini, pas Paung kena itu, jadi dari daerah kampung teman gue nih majuin gini ke dia nih. Nah majuin tuh kan, dia mundur. Nah dia majuin, itu orang udah ada yang jatuh. Satu, dia orang jatuh dibantai, bangun lagi loh. Barangnya pengok gak? Buset.
gue megang balok dol kan gede banget. Itu gue ketokin kepalanya, dia bangun lagi. Sama temen gue tuh sampai samurainya copot. Gue inget banget. Itu gimana ya maksudnya kita percaya nyata ya kan nggak percaya. Itulah baru di gue merinding. Nah itulah akhirnya gue tahu bahwa wapak itu sebenarnya ada ilmu itu ada. Nah pas dari situ jadi kita kaget. Wih anjir bangun lagi dong. Kabur. Nah si Paung ini masih santai. Kirain anak-anak pada ngebalikin lagi. Itu di press. Nah ternyata pas anak-anak kabur dia baru tahu anak-anak udah nggak ada di depan. Dimajuin dah sama dia, akhirnya dibantai dah si Paung. Gitu. Iya, gue baru tahu itu ada ilmu. Nah akhirnya pas gue sampai di rumah sakit, gue ketemu sama dia, gue bilang, gimana ada yang parah nggak? Cuman palanya doang. Dia tuh kata dia di tengkorak kepalanya ini ada yang nusuk ke otaknya dia. Ada itu kalau, bukan senjata jadi otaknya retak nih. Nah retakan itu nusuk ke otaknya dia itu apa? Serpihan tulangnya itu ya, tulangnya itu nusuk ke otaknya dia. Jadi kalau misalkan dia sekali lagi kena benturan atau kena pukulan, iya bisa lewat, bisa meninggal. Itu kejadian yang paling parah. Itu kejadian paling parah. Karena gue selama ribut antara sekolah, alhamdulillah aman-aman aja. Paling temen gue ketangkap polisi bawa BR itu. Kalau gue ribut tuh zaman sekolah ya kan ya itu tuh kan. Dulu jadi akhirnya tuh si Paung itu ujian di rumah sakit. Oh iya ujian di rumah sakit. Karena dia di sekolah nggak ujian. Nah di sekolah nggak ujian kan, ujian di rumah sakit kagak lulus. Masa udah ujian di rumah sakit? Kagak lulus. Karena kan waktu pas zaman itu nggak ada keringanan karena emang itu udah dari standar pemerintah kan harus ujian. Lu nggak lulus ya nggak lulus, lu nggak naik. Tapi dia orang-orang ujian dia ikut ujian juga enggak setelah gua ujian nih kan dia harus pemulihan dulu tuh. Nah akhirnya setelah pemulihan itu baru dia ujian di rumah sakit nyusul. Kayak gitu nggak lulus, kasihan banget ya kan. Akhirnya dia ngelanjut lagi di kelas 3. Nah gitu. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang alhamdulillah orangnya gua waktu masih ditinggal Priuk sebelum gua pindah ke Jaksel masih sering ketemu gua. Orang Paung tuh temen gua Paung. Lo keren dong. Zaman dulu. Pokoknya begitu tuh. Tapi lu jangan ikutin guys sekarang tawuran. Enggak ada apa zamannya. Iya. Nyesel ya pasti dah. Kayak gitu-gitu dah. Matinya konyol loh. Karena bener. Matinya konyol. Seharusnya nggak usah ditiru lah. Itu juga kejadiannya gue ribut itu nggak sengaja. Jadi gue sore-sore main di daerah temen gue. Kita lagi pada main skateboard, pada ada yang nongkrong main gitar zaman dulu. Nah jadi kan seberangan pembatasnya itu kan kali. Jadi anak yang kampung sono nimpa batu ke gua. Awalnya mancing. Dulu kan kayak gitu mancing. Kalau nggak suruh anak bocah ya kan ngata-ngatain. Jadi yang ininya kenanya gede, orang-orang gedenya. Udah ribut ya antar malam gitu. Udah ngumpulin masa, kolengan anak-anak semua. Gue ngumpul nih di Kelapa 2 RT 6. Ribut nih. Iya. Dan itu gue baru pertama kali juga ngelihat polisi nembak ke atas ada serpihan apinya. Wah anjing serem lu ya kan. Gue ngumpet di mana? Kandang burung demi Allah, kandang burung darah gue. Wah, ada yang lari tuh. Wah, polisi nih gue diem aja kan. Udah pas udah sepi, gue ke sono lagi. Nah, itu gue dikasih tahu, "Mas, temennya ada yang jatuh sama ibu-ibu." Udah ke sono lagi polisi udah enggak ada. Polisi udah enggak ada itu. Nah, itu temen gue tinggalin. Polisinya juga. Polisinya juga. Kalau salah polisi itu ngejar juga kayaknya. Nah dibalik gitu. Wah darah semua. Parah itu. Asli gak mati. Nah makanya dari kejadian itu akhirnya gue tadinya mau sekolah STM nya di luar Tanjung Priok sama nyokap gue nggak boleh. Takutnya tawuran itu. Zaman dulu masih parah iya. Akhirnya masih di daerah Tanjung Priok lah gue sekolahnya. Udah akhirnya STM nggak pernah ribut sih karena di dalam kampung. Jarang. Nah kan cerita ribut tuh kalau yang lucu-lucu om ada gak? Buset. Gue kalau lucu parah semua sih sebenarnya. Ya? Karena gue dulu sekolah gue SMP udah mabok-mabokan semua. Udah parah, udah nakal. Pokoknya kalau dibilang lucu sebenarnya nggak ada yang lucu. Semuanya kita jalanin ya kayak gitu apa adanya. Nggak lucu nggak ini. Pokoknya nggak lucu banget. Di sekolah yang ada gak satu orang yang jadi bahan ceng-cengan nih?
Kalau nah itu Paung itu, SMP sih Paung itu. Jadi Paung sebenarnya nunjukin kali ya. Wah, gue nggak di bancengan nih, gue bisa nih kan. Iya, ikut lah, emang dia suka, emang kita kan suka nongkrong. Emang basis gue tuh nggak banyak-banyak, cuma 10 orang. Karena masih main basis-basisan dulu dia kan, basis 40 apa ya? Iya. Kan 92 basis-basisan. Udah kayak gitu. Nah, si Paung itu emang sering jadi bahan ceng-cengan kita. Kalau kita nongkrong di luar sekolah ya udah banyak kan mabuk. Banyak kan mabuk. Drinking. Ngecil. Iya, banyak kan drinking kan. Ya paling mahal Donald anjir zaman dulu. Donald masih berapa dulu Donald? 8.000 anjir, sekarang nggak tahu berapa. Masih ada loh itu 10.000. Makanya zamannya anggur merah dulu mah ya udah nggak diminum anggur merah. Kurang ya? Anggur merah nggak dicolek Donald aja. Anggur merah kurang mabuk. Itulah cuma dulu gua pokoknya tiap hari setiap pulang sekolah pasti tuh PT gua nggak ngolekin adik kelas. Wah, berarti BOS bos barisan Noga sadar iya. Kan ih parah zaman SMP gua pokoknya paling parah zaman SMP gua cuman STM enggak tuh SMP doang tapi SMP doang. Terakhir zaman gue coret-coretan tuh ya coret-coretan zaman gua juga ada kan nih ada berarti terakhir zaman gue tuh coret-coretan tuh coret-coretan kesini lagi kan corona lulusannya itu gua SMP 2 kontainer. 2 kontainer tuh basis lulusan nggak pakai patas karena kan gue di kampung coy. Kampung Priok kan ada kontainer doang. Paling bagus Metro Mini anjir. Kalau Metro Mini urusan anak STM, gue nggak berani ngutik-ngutik tuh. Karena yang megang di situ kan ada DKI sama Budut. Satu DKI tuh ya. Bukan, kalau di guanya ada adanya nih. Budut 5, Budut 4, Budut 3 di kampung Rorotan. Kalau Budut satunya kan di pusat. Nah, ini adanya nih. Tapi Budut juga Budut juga. Dipanggilnya Budut, sering ributnya sama DKI 23 dulu. Kalau kita anak-anak ininya mah adanya SMP-nya pakai kontainer sama tronton truk pasir. Berapa itu pasir? Buset, dua kontainer ram. Ribut sama. Bro.